Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Welcome back to the jungle of Protestantism. Selamat datang kembali ke dalam rimba Protestantisme. Kita akan mencoba mengurai dan merunut apa saja keliruan heresi bernama Protestantisme. Ingat, heresi Protestantisme ya, gagasan yang muncul abad ke-16 di dalam gereja Katolik. Saya tidak bermaksud orang-orang yang menganut kepercayaan itu urusan pribadi. Nah, pada kesempatan ini, setelah jalan-jalan di Bali yang meriah dan gembira, saya ingin sekali memberikan kuliah gratis khusus untuk pemilik channel Apologetika Eksklusif, perspektif yang benar tentang perbedaan Katolik dan Protestan. Sekaligus ini adalah pengajaran untuk orang Kristen yang mau belajar dengan rendah hati menerima kebenaran. Jadi, kita akan menanggapi sebuah video dari akun bernama Apologetika Eksklusif. Eksklusif itu maksudnya apa ya? Berjudul Denominasi Protestan Banyak, tanda seru, pengikut Patrice Allegro bingung. Ya, sebenarnya tidak perlu ditanggapi, tapi karena nama si Patrice Allegro itu yang pembenci Protestan itu yang disebut-sebut di situ, maka perlu kita tanggapi dan memberi penjelasan perspektif yang benar. Videonya ini diunggah 11 Februari yang lalu, sudah cukup lama ya, tapi nama Patrice Allegro tertera di situ dan menunggu untuk diapa-apakan. So, Romanovs. Video berdurasi 7 menit 40 detik itu merupakan sebuah tanggapan terhadap pertanyaan seputar representasi denominasi Protestan dan perbedaan epistemologis antara Katolik dan Protestan. So, si pembicara yang mengaku menggunakan akun Apologetika Eksklusif menjawab pertanyaan mengenai denominasi Protestan dalam kaitannya dengan ajaran Katolik. Dia menegaskan bahwa Katolik memiliki epistemologi yang berbeda dengan Protestan. Ya, tentu saja. Bukan hanya dalam doktrin dasar seperti Tritunggal atau Kristologi, tetapi juga dalam doktrin sekunder yang dianggap eksklusif, seperti doa untuk orang mati, pemujaan orang suci, dan dogma Katolik lainnya. Sebaliknya, menurut beliau, Protestan dikatakan memiliki fondasi epistemologi berdasarkan doktrin dasar iman Kristen dan 5 sola reformasi. Wow. Si pembicara menegaskan bahwa yang mewakili Protestan bukanlah denominasi tertentu, melainkan ajaran yang masih berpijak pada prinsip-prinsip reformator seperti sola scriptura dan sola fide. Propaganda yang bagus, bukan? Nah, mari kita lihat gagasan-gagasan pokok dalam video tersebut. Apa saja poin-poinnya yang disampaikan oleh si Apologetika Eksklusif untuk kemudian kita jangan dianggap salah menyerangnya. Gagasan yang pertama itu ada pertanyaan utama, representasi denominasi Protestan dalam jumlah yang besar, ribuan denominasi. Ini fakta. Gagasan yang kedua, perbedaan epistemologi. Epistemologi itu maksudnya cara kita mencapai kebenaran. Caranya seperti apa? Cara mengetahui. Katolik ditentukan bukan hanya oleh doktrin dasar, tetapi juga doktrin sekunder yang dianggap khas. Tangkap dulu, ini poin dari pembicara. Poin yang ketiga, ajaran Katolik yang eksklusif. Contohnya adalah doa untuk orang mati, penggunaan patung, gelar paus, dan dogma Maria. Poin yang keempat, ajaran Protestan yang mendasar, berpegang pada 5 sola reformasi dan ajaran reformator. Bayangkan, 5 sola, berarti bukan 5 sola lagi, tapi itu 5 core. Ya kan? 5 core. Core yang terdiri dari 5 solis. Solis pertama, kitab suci. Solis kedua, iman. Solis ketiga, rahmat. Solis keempat, Kristus. Solis kelima, Tuhan Allah. Jadi, kelima solis ini bergabung membentuk core Protestan. Begitu. Dan ajaran reformator. Poin yang kelima adalah identitas Protestan. Ditentukan bukan oleh jumlah denominasi, tetapi oleh ajaran yang masih berakar pada reformasi. Ini tambahan dari saya. Jadi Protestan sebenarnya tidak jelas. Yang penting baca Alkitab atau sola-solaan, you mau menuju kemana terserah. Dengan sola-solaan, you mau melegalkan perkawinan sesama jenis terserah. Dengan sola-solaan, lu mau melegalkan
perceraian terserah. Dengan sola-solaan lu mau buang segala macam, lu mau unitarian terserah. Dengan sola-solaan lu mau bilang Yesus bukan Tuhan terserah. Yang penting ada ayatnya, bukan sola scriptura. Ya, berbeda dengan Katolik. You mau datang dari mana, yang penting tujuannya jelas Tuhan. You mau datang dari pagan ke, you mau datang dari ilmu pengetahuan ke, you mau datang dari Alkitab ke, you mau datang dari Indonesia ke, tujuannya Tuhan yang Maha Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu. Kebenaran. Nah, pesan utama dari video ini adalah bahwa perbedaan antara Katolik dan Protestan bukan sekedar soal jumlah denominasi. Artinya dia mengakui bahwa jumlah denominasi itu menentukan protestantisme yang orang Kupang bilang baku naik sembarang itu ya. Tetapi perbedaan dalam dasar epistemologi dan ajaran yang dipegang masing-masing tradisi. Di sini sudah mulai tercium bau-bau relativisme, bukan? Ya. Demikianlah sabda sang apologetika eksklusif. So, setelah mendengarkan sabda sang apologetika eksklusif yang menjelaskan perbedaan Katolik dan Protestan versi dirinya sendiri, karena belum tentu versi Protestan pada umumnya, karena saya tunggu-tunggu mereka membuat konsili, belum pernah buat, jadi ini pasti pendapat dia sendiri, bukan? Oke, sekarang mari kita lihat tanggapan Katolik. Ya, meskipun ini diwakili oleh Patrice Allegro, banyak orang Katolik akan diharapkan sependapat dengan saya. Kalau tidak sependapat, mari kita bongkar lagi katekismus gereja Katolik. Mari kita lihat tanggapan Katolik terhadap asumsi yang mendasari kesalahan logika, dan perlu kita ajarkan kepada semua orang Kristen perspektif filosofis yang benar tentang perbedaan gereja Katolik, dan ingat komunitas-komunitas Protestan, ya. Ecclesial communities, not churches, ya. Only one, there is only one church, the Catholic Church. Oke. Video apologetika eksklusif yang kita kritisi di sini berangkat dari beberapa asumsi yang perlu ditinjau ulang. Saya akan membedahnya dalam 3 bagian utama. Yang pertama, asumsi yang mendasari, asumsi yang melandasi pernyataan-pernyataannya. Yang kedua, kesalahan logika dalam berargumentasi. Dan yang ketiga, ini setelah kita tidak hanya menolak saja, bukan, tapi juga menunjukkan yang benar. Itu protes yang benar seperti itu, bukan sekedar protes, tapi juga bisa berdiri sendiri untuk menunjukkan kebenaran. Nah, setelah menunjukkan asumsi yang mendasari dan kesalahan yang terjadi, kita memberikan perspektif filosofis yang lebih tepat dalam memahami perbedaan antara gereja Katolik dan komunitas-komunitas gerejawi Protestan. Vamonos sudah 2 kali ya. Oke. Yang pertama, mari kita periksa asumsi yang mendasari dan kritik terhadap asumsi tersebut. Terdapat beberapa asumsi dalam video yang perlu diklarifikasi. Ya. Yang pertama itu ada asumsi bahwa Katolik atau kekatolikan atau katolikisme, Catholicism, ditentukan oleh doktrin sekunder. Nah, ya, ini asumsi kan, jadi kita mau mempertanyakan maksudnya apa? Katolik ditentukan oleh doktrin sekunder. Pembicara berusaha menunjukkan bahwa gereja Katolik dibentuk oleh doktrin sekunder, seperti doa bagi orang mati, pemuliaan Maria, dan pemakaian batu. Seakan-akan hal ini adalah unsur yang membuat Katolik jadi eksklusif. Nah, koreksinya adalah gereja Katolik bukan ditentukan oleh doktrin sekunder, no, melainkan oleh peranannya sebagai gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Ajaran seperti doa bagi orang mati atau devosi kepada Maria hanyalah bagian dari penghayatan iman yang lebih mendalam, bukan landasan utama gereja Katolik. Itu sama seperti Andrew Ngawur, sama sih. Dia pikir gereja Katolik mendasarkan doktrinnya pada wahyu pribadi dan tulisan devosional seperti dari Santo Luis de Montfort, Santo Alfonso de Liguori, Santa Bridget, dan Santa de Kingadas. Santa atau Santo. Kemudian dari konteks historis atau konteks sejarah, doktrin-doktrin yang disebut ini tidak muncul secara mendadak seperti sola-solaan itu kan muncul mendadak abad ke-16, tetapi merupakan perkembangan organik dari ajaran para rasul. Misalnya, pemuliaan Maria sebagai Theotokos
ditegaskan dalam Konsili Efesus tahun 431, bukan sebagai inovasi, tetapi sebagai penegasan terhadap ajaran yang sudah ada. Sesuatu yang sudah diimani itu didefinisikan secara clear, supaya orang jangan bingung macam di Protestan, bingung merabu-abu atau tidak ya, gitu. Bingung kan? Pertanyaan berikutnya, mau Jumat Agung atau tidak ya, begitu. Berikut asumsi yang kedua, ada asumsi bahwa yang mewakili Protestan adalah semua yang bukan Katolik. Yang mewakili Protestan adalah yang bukan Katolik. Nah, pembicara apologetika eksklusif menyatakan bahwa yang mewakili Protestan adalah yang bukan Katolik dan bukan denominasi tertentu. Masalah dalam asumsi ini, saudara-saudariku, dia gagal menjawab pertanyaan utama. Pertanyaan utama, dan banyak orang Katolik senantiasa mempertanyakan, Protestan yang mana, saudaraku? Protestan yang mana? Dengan 60.000 lebih denominasi. Masih menyangkalkan. Protestan sendiri tidak tahu jumlahnya ada berapa. Tuhan saja tidak tahu. 60.000 lebih denominasi. Tidak ada otoritas tunggal yang menentukan ajaran mana yang benar. Tidak ada. Tidak ada otoritas tunggal. Itu mau rabu-abu sekamu bakalai sampai sekarang. Sebaliknya, Gereja Katolik memiliki kesinambungan otoritas dari para rasul yang menjamin kesatuan doktrin meskipun ada perkembangan dalam teologi dan disiplin gerejawi. Ada perkembangan teologi karena pemahaman manusia berkembang, bukan? Dan disiplin gerejawi ya disesuaikan dengan konteks zaman. Dulu kalau belum ada mobil, tidak mungkin kita buat disiplin tentang mobil. Bagaimana menggunakan mobil, bagaimana mengatur parkir masuk. Tapi orang Protestan itu tidak penting karena tidak ada ayat persetan. Begitu. Nah, itu dua asumsi yang perlu direvisi ulang oleh pembicaranya. Ya, silakan lihat kembali asumsi Anda. Poin yang kedua yang mau kita lihat adalah kesalahan logika dalam berargumentasi. Penting, karena kalau kita tidak sadar akan adanya kesalahan ini, kita bisa anggap, oh benar juga ya, ternyata Protestan benar juga ya. Terdapat beberapa kekeliruan berpikir atau logical fallacies, kekeliruan berpikir di dalam video atau pembicaraan tersebut melalui proposisi-proposisi. Yang pertama itu ada kesalahan kausalitas dengan menggunakan falasi post hoc ergo propter hoc. Post hoc ergo propter hoc. Sesudah ini jadi karena ini. Ya, sesudah ini jadi karena ini. Maksudnya, saya datang dari Bali, kemudian saya sakit. Jadi orang langsung berpikir, karena saya datang dari Bali, maka saya sakit. Begitu. Post hoc ergo propter hoc. Meskipun tidak ada hubungan kausalitas, orang berusaha menghubungkan begitu saja. Jadi, pembicara menyebut berbagai doktrin Katolik seperti doa untuk orang mati di abad keempat dan gelar Theotokos di abad kelima itu seolah-olah karena baru ditegaskan pada waktu itu. Maka doktrin tersebut tidak berasal dari ajaran Kristus. Karena baru ditegaskan pada besok baru kita tegaskan, berarti itu bukan berasal dari Kristus. Agak aneh juga ya. Kalau besok baru ditegaskan doktrinnya, berarti itu bukan berasal dari Kristus. Maybe. Tapi harus bukan soal itu ya. Post hoc ergo propter hoc. Kesalahannya adalah gereja menetapkan doktrin berdasarkan kebutuhan pastoral dan perdebatan teologis. Bukan berarti doktrin tersebut baru muncul saat itu. Itu kesalahan Protestan yang fatal. Contoh, dogma Tritunggal juga tidak dirumuskan secara eksplisit sebelum Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Ya. Tetapi bukan berarti konsep Tritunggal tidak diajarkan sejak zaman para rasul. Nah, agak aneh ya teman-teman kita yang Protestan. Kalau konsep Tritunggal menurut mereka tidak ada, meskipun tidak ada ayat yang tegas mengatakan ini Tritunggal, mereka tetap terima. Tapi dengan standar yang sama mereka tidak mau menerima purgatori. Inkarnasi juga mereka terima. Tulip juga mereka terima. Tanpa ayat-ayat. Cuman tunjukkan ayatnya tulip, T-U-L-I-P, tidak ada kan. Jawaban kosong. Kemudian itu kesalahan logis yang pertama, kesalahan kausalitas berdasarkan falasi post hoc ergo propter hoc.
Kesalahan yang kedua adalah kesalahan definisi atau fallacy of equivocation. Banyak sekali kita temukan, saya temukan minimal saya fallacy of equivocation. Bahkan dokter seperti Dekingaris juga banyak melakukan fallacy of equivocation. Ya. Kesalahan definisi tentang Katolik dan Protestan. Jadi pembicara itu mendefinisikan Protestan berdasarkan ajaran reformator. Dia mendefinisikan Protestan berdasarkan ajaran reformator dan bukan sekedar denominasi, tetapi tidak menggunakan pendekatan yang sama ketika mendefinisikan Katolik. Jadi dia pakai pendekatan reformator dan menurut dia bukan sekedar denominasi, tetapi tidak menggunakan pendekatan yang sama ketika mendefinisikan Katolik. Kita lihat bahwa jika Protestan didefinisikan berdasarkan prinsip teologis, misalnya sola scriptura, maka Katolik harus didefinisikan bukan hanya dengan devosi atau tradisi, tetapi dengan kesatuan dalam kepemimpinan apostolik dan ajaran yang utuh, whole Christianity. Begitu. Kesalahan berpikir ini membuat Protestan tampak kelihatan seperti sistem teologis yang jelas, padahal dalam realitasnya sangat beragam dan terpecah-pecah. Kelihatannya, it seems the Protestant are one Protestant doctrines, tapi dalam kenyataan realitanya sangat beragam. Pendeta-pendeta itu baku naik sembarang dalam menjelaskan doktrin apapun, ya. Masing-masing dengan sola scriptura versi dia, ya. Yang sebenarnya adalah tafsiran pribadinya atau tafsiran tradisi dari mana dia berada, tradisi komunitas Protestan dari mana dia dilahirkan dan dibesarkan di situ. Ya, bukan? Dan realitasnya Protestan sangat beragam dan terpecah. Itu fakta. Kalau mau denial silahkan. Apa kehendak bebas, bukan? Nah, itu tentang dua kesalahan logis, ya. Dua kesalahan logis. Yang ketiga, ini yang paling penting. Mari kita melihat perspektif filosofis yang benar tentang perbedaan Katolik dan Protestan. Ini yang penting. Kita tidak sekedar menggonggong kepada Protestantisme, tapi juga memberikan pola pikir yang tepat. Dalam filsafat, ada dua cara utama untuk memahami perbedaan antara gereja Katolik dan komunitas-komunitas gerejawi Protestan. Yang pertama, perbedaan ontologis. Perbedaan berdasarkan struktur keberadaannya. Struktur keberadaannya yang paling dalam. Gereja sebagai subjek yang hidup. Menurut pemikiran Aristotelian Thomistik, gereja bukan sekedar kumpulan individu yang berbagi kepercayaan. Bukan. Gereja bukan sekedar kumpulan individu yang berbagi kepercayaan yang sama, tetapi sebuah subjek yang hidup dengan esensi dan aksi, ya. Punya hakikat dan punya tindakan. Gereja Katolik memiliki esensi yang jelas, didirikan oleh Kristus, memiliki suksesi apostolik, dan menjaga kesatuan dalam iman serta ajaran. Komunitas-komunitas Protestan lebih bersifat pluralistik. Tidak ada satu esensi tunggal yang mengikat semuanya, karena mereka tidak memiliki otoritas yang satu dalam interpretasi Alkitab dan ajaran. Itu tentang perbedaan ontologis. Kemudian epistemologi kebenaran dalam iman. Ya, jadi kita lihat yang pertama dari ontologinya, yang kedua dari epistemologinya. Dalam epistemologi Thomistik ada dua sumber utama kebenaran dalam iman, yaitu Alkitab dan tradisi suci. Katolik memahami kebenaran iman sebagai kesatuan antara wahyu ilahi, Alkitab, dan otoritas gereja yang menafsirkan wahyu itu secara sah. Begitu. Protestan cenderung berpegang pada sola scriptura, tetapi ini menimbulkan kesulitan epistemologis. Sekali lagi, siapa yang berhak menafsirkan kitab suci dengan otoritas yang sah? Who? Siapa kan? Siapa yang berhak? Dari sekian banyak itu. Semua orang. Oke. Karena itu, pendekatan filosofis yang benar
harus melihat gereja sebagai institusi yang memiliki otoritas ontologis dan epistemologi kebenaran yang sah, bukan sekedar fenomena historis atau kumpulan-kumpulan ajaran. Bisa kan? Dari segi ontologis dan dari segi epistemologis. Tidak usah terlalu berpanjang lebar, mari kita singkat saja di sini. Yang pertama, sebagai kesimpulan, video yang kita kritis ini dari apologetika eksklusif ini punya asumsi yang salah, ya, terutama dalam menilai sejarah sebagai sumber utama kebenaran dan dalam mendefinisikan Katolik berdasarkan doktrin sekunder. Juga terdapat kesalahan logika dalam argumen tentang perkembangan doktrin dan definisi Protestan versus Katolik. Dan dari perspektif filosofis, Gereja Katolik memiliki landasan yang lebih stabil dalam esensi ontologis dan epistemologi kebenaran dibanding komunitas Protestan yang plural dan tanpa otoritas tunggal. Nah, dengan memahami Gereja Katolik sebagai institusi yang memiliki otoritas ilahi dan kontinuitas sejarah yang tak terputus dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melihat bahwa gereja bukan hanya satu dari banyak denominasi, tetapi benar-benar tubuh mistis Kristus yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. That's Katron atau GKR. Yang lain-lain tidak bisa memenuhi syarat itu. Hanya Katron dan GKR yang adalah satu-satunya gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang tidak setuju, menari-menari di situ saja.